Nah, halo setelah kembali bersama saya Kolo Jawa. Nah, kali ini aku sebenarnya kerja ya, masuk pagi, cuman aku pulang lebih cepat sejam. Jadi tadi aku nggak ada istirahat, terus aku pulang cepet gitu. Dan aku sodang boleh gitu ya. Karena ini aku hari ini mau ngurus ini loh, yang lapor harus ke Kuyapso ya, atau ke kecamatan gitulah ya, atau ke kelurahan, kecamatan lah ya, kecamatan, untuk lapor lahir gitu. Anakku lahir, karena itu harus kurang lebih itu setelah lahir 2 minggu harus lapor gitu. Kalau nggak lapor nanti nggak dapet kayak tunjangan anak gitu. Karena di Jepang itu ada kayak tunjangan anak kayak gitu ya. Yuk kita langsung aja ke sana, nanti apa aja. Aku sebentar udah siapkan sih ininya, datanya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Kalau aja datanya masih ada yang kurang gitu kan. Hari ini trik banget. Ini sekarang jam 3. Harusnya aku pulang jam 4, tapi jam 3 aku udah pulang. Yuk, ini sepedanya di sini. Aku parkirnya. Panas banget hari ini. Mana motorku ya? Ini nih kayaknya, kayak gini. Yuk, kita langsung coblos. Sampai ya, parkirannya di belakang itu. Kita langsung masuk sini kan. Aku nggak tahu ini sini kayaknya ya. Oh, masuknya langsung tembusnya sini ya. Jadi tadi nunggu jadi Juminze-nya ya, kayak kartu pendudukan gitu. Aku langsung ke bagian yang buat ini tunjangan buat anak ini. Aku langsung ke sini ya buat nunggu. Kayak gini. Ini butuh waktu agak lumayan ya, ngisi-ngisinya gitu. Oh, banyak banget ini. Ya, aku ngurus banyak banget sampai tutup jam 5 ini. Aku di sini dari jam 3 pulang ya, sampai sini setengah 4, ngurus banyak banget tadi. Nanti di rumah tak sambung aku buat apa aja dan syaratnya apa aja ya. Buat kalau anak lahir di sini. Yuk kita langsung pulang dulu. Oh, sampai tutup. Oh ya, parkirnya di sana udah. Jadi tadi aku pas ngurus surat pajak itu ya, aku bayar pajak sampai berapa itu. Di situ jalannya sampai tank gitu ya. Jadi tadi, tapi untung udah selesai semua sih, cuman kurang itu doang. Jadi nunggu berapa menit, 3 menit setelah tank tadi. Jadi petugasnya nggak terlalu molor banget pulangnya. Yuk kita pulang dulu, nanti bisa cari lagi. Pulang macet banget ini, lampu merah macet, hanya orang pulang kerja. Nah, ini akhirnya udah sampai rumah ya. Yuk kita nanti cerita aja di dalam ya. Ini aku dapet kado lah istilahnya gitu, karena kado dari teman kerja. Karena anakku lahir kan, ini nanti buat anaknya ya katanya gitu. Yuk kita nanti cerita di dalam aja. Tadi aku ngapain aja di kecamatan. Wah, capek banget. Nah, ini aku udah sampai rumah ya, udah mandi. Nah, aku udah mandi, udah makan ya, udah ganti baju juga. Jadi tuh gini, tadi tuh kan aku ngurus pertamanya itu memang targetnya lapor ke pihak Kuyakuso ya, atau pihak apa namanya, kecamatan gitu, tempat kita tinggal. Itu bahwa kita itu sudah mempunyai anak dan anak itu lahir di Jepang gitu, dan itu batasnya setelah lahir itu 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi dalam 2 minggu itu kita harus lapor ke kecamatan atau ke Kuyakuso. Nah, syarat yang dibawa atau ke Kuyakuso itu kita bawa apa gitu. Itu yang pertama itu bawa surat istilahnya tuh surat
yang membuktikan bahwa anak itu benar-benar lahir di tempat klinik tersebut atau rumah sakit tersebut. Nah, itu suratnya nanti dapat dari rumah sakitnya itu atau dari kliniknya itu yang tempat lahirnya itu ya. Dapatnya dari situ. Nah, itu dibawa terus sambil bawa Zairyu kado. Zairyu kado itu punya bapak sama ibunya ya. Ayah sama suami sama istrinya gitu. Itu dibawa semua walaupun yang ngurus kita sendiri gitu. Istri nggak ikut gitu ya. Terus yang ketiga dibawa itu adalah paspor. Paspor itu dibawa dua-duanya, punya suami istri dibawa semua. Karena nanti takutnya ditanyain kan identitasnya gitu. Nah, sebenarnya tadi nggak disuruh bawa, tapi ditanyakan, ini yang membuktikan kamu itu menikah itu surat keterangannya di mana? Kalau kita sebagai orang asing di sini membuat kartu Jepang kartu kakak gitu ya, kartu keluarga itu kemarin aku pernah membuat karena saya bukan orang Jepang, suami istri semua bukan orang Jepang, semua orang asing, orang Indonesia. Jadi nggak bisa buat kakak di Jepang, katanya gitu ya. Aku juga kurang paham, mungkin nanti kalau misalkan ada koreksi bisa di komentar ya gitu. Waktu itu aku mau pengen buat, cuman nggak bisa katanya karena kita bukan orang Jepang asli dua-duanya gitu, jadi nggak bisa. Nah, tadi aku jadi bawanya itu buku nikah. Untung tak bawa tadi ya, kan buku nikah sekarang ada bahasa Inggrisnya ya, jadi aman di copy dari sana tuh bahwa kita membuktikan suami istri gitu ya. Nah, ketinggalan yang terakhir yaitu Boshitecho atau buku selama kehamilan itu loh, yang dapat dari Kuyakuso itu. Karena buku itu kan bahwa kamu benar-benar hamil dan sudah pernah lapor dulu di Kuyakuso, makanya dapat buku itu gitu. Nanti itu ada halaman yang warnanya pink, itu diisi. Tadi aku lupa nggak diisi ya, jadi tak isi di sana. Terus itu nanti buat ngurus yang di tunjangan buat anak gitu. Jadi tadi aku ngurusnya itu ya, aku tadi ngurus macam-macam. Yang pertama aku lapor anak ini lahir ya. Nah, anak ini lahir nanti kita dapat namanya juri somesho, bahwa kita itu sudah bukti kita sudah lapor gitu. Nanti dapat. Nah, itu buktinya itu nanti buat ngelapor ke imigrasi. Nah, rencananya besok aku mau ke imigrasi. Besok tak kasih tahu lagi ya ke imigrasi itu membuat apa dan syaratnya apa aja. Takutnya aku kalau sekarang tak ceritain takutnya salah gitu kan, takutnya ada yang kurang-kurang. Nah, biar besok pas aku udah kesana baru tak ceritain lagi. Jadi tadi dapatnya juri somesho itu tanda bahwa kita sudah lapor gitu ya. Udah, itu dari lapor tadi dapatnya itu. Aku minta dua. Nah, terus habis itu aku minta Jumingyo. Jumingyo itu kayak kartu kependudukan. Nah, kartu kependudukan itu nanti dibawa juga buat ke imigrasi, makanya disaranin buat gitu ya. Sebenarnya ngambil di Kombini juga bisa ya, tapi aku malas ada di situ aja sekalian. Nah, nanti nama anak kita tuh udah tercantum di situ, tiga-tiganya, nama kita, istri sama anak itu udah masuk di Jumingyo situ gitu. Nah, setelah ngurus Jumingyo tadi ya, jadi membuat dua nih. Pertama tadi juri somesho ya, dapat lapor, dapat juri somesho. Yang kedua minta Jumingyo. Nah, terus mumpung masih di situ tuh ngublek-ngublek, aku langsung ke tempat yang Jido THT, ke lantai bawah tadi ya, ke lantai 1 itu di nomor 11. Kalau di sini ya, mungkin di tempat kalian beda-beda gitu. Di situ kita menunjukkan buku selama kehamilan itu, buku Boshitecho itu ya, buku ibu dan anak. Ditunjukkan. Nah, itu yang warna pink itu di halaman awal-awal itu diisi, terus nanti itu disobek sama sana. Disobek, ditinggal di situ. Nah, dari situ nanti ada formulir, kita ngisi sambil ngisi itu nama ayah, nama ibu semuanya ya. Terus suruh ngisi rekening tabungan. Nah, itu nanti tujuannya buat kalau dapat bantuan uangnya itu nanti masuknya ke rekening situ gitu. Nah, tadi aku lupa nggak bawa fotokopian buku tabungan. Jadi nanti kalau teman-teman kalau misalkan pas ngurus ke Kuyakuso sekalian bawa rekening buku tabungan. Buku rekening buku tabungan. Bisa suaminya atau istrinya. Tadi kebetulan punya istri yang didaftarin gitu kan. Jadi bawa aja sekalian pas ngurus Todoke itu, sekalian bawa fotokopi buku rekening tabungan gitu. Kalau saran aku ya, nanti entah kepake apa enggak, tapi bakal kepake kalau menurut aku. Udah selesai
aku sekalian minta, karena kebetulan nyonya nih kartunya Zahiro kadonya atau visa tinggalnya di sini tuh udah mau habis, sekalian lah aku minta Kaze Someso sama Kaze Someso dua-duanya ya. Nah di sini Kaze Someso-nya itu yang buat nyonya itu buat perpanjang visanya dia sendiri, yang Kaze Someso-ku aku minta juga ya itu buat daftarin nanti kalau pas di imigrasi daftarin anakku punya visa gitu, jadi punya KTP juga. Nah KTP-nya ngikut aku, misalkan aku KTP-nya masa berlakunya 3 tahun ya dia ikutnya 3 tahun, katanya sih seperti itu. Aku juga belum tahu gitu ya, jadi aku belum bisa cerita banyak karena besok rencananya aku mau ke imigrasi yang ngurus yang tadi itu ya, ngurus. Jadi ke imigrasi itu aku mau ngurus visanya anak gitu. Nah itu lapor ke imigrasi itu maksimal itu harus 30 hari. Jadi selama 30 hari setelah lahir itu kita harus lapor ke imigrasi. Nah kalau yang lapor ke kecamatan, ke Kuyakuso itu hanya 14 hari atau 2 minggu. Jadi harus cepet-cepet gitu ya. Nah kalau Kuyakuso kenapa 2 minggu itu untuk ini biar kita dapat TAT, tunjangan anak. Kalau kita telat kita nggak dapat tunjangan anak. Nah kalau misalkannya di imigrasi kita telat, itu anak kita jadi ilegal gitu. Jadi anak kita itu nggak tercover, nggak dapat izin tinggal di sini gitu kalau lebih dari 1 bulan atau 30 hari gitu. Makanya besok aku pengen cepet-cepet ngurus imigrasi buat visanya anak. Nah nanti setelah itu ada lagi ngurus apa lagi macam-macam, masih ada nanti aku mau ngurus aktenya anak ya, mau akte, terus ada ngurus hokeng ya, hokeng itu kartu asuransinya, asuransi kesehatan, terus ada lagi mau ngurus ini paspor gitu ya. Nah nanti kayak gimana ceritanya aku belum tahu, aku baru pertama ini ya. Nanti pokoknya aku pengen share di sini lah biar kalian tuh juga tahu, misalkan nanti kalian punya anak di sini kayak gimana tahap-tahapnya gitu ya. Gitu. Nah terima kasih udah ngikutin aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.